Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cafe Lepas Nanti sini akan ngejelasin tentang aspek sumber daya manusia dan aspek AMDAL. Nah, di sini kita pertama akan ngebahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi kafe kami ini menggunakan struktur organisasi yang sederhana, di mana adanya hubungan antara pemilik, manajer, dan karyawan. Nah, kita kasih contoh nih. Pertama, pemilik kafe. Pemilik kafe ini memberikan perintah langsung kepada manajer, lalu manajer memberikan perintah langsung nih kepada karyawan. Nah, di kafe kami ini terdiri dua manajer. Dua manajer ini terdiri dari manajer keuangan dan manajer operasi. Manajer keuangan ini membawahi langsung karyawan yang bertugas sebagai kasir, dan manajer operasi ini membawahi dua bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang produksi. Bidang produksi ini dibawahi langsung nih sama karyawan yang bertugas sebagai koki dan yang bertugas sebagai bartender. Lalu bidang yang kedua yaitu bidang pelayanan konsumen. Bidang pelayanan konsumen ini terdiri dari 3 karyawan. 3 karyawan ini yang pertama yaitu seperti pelayan, yang kedua itu cleaning service, yang ketiga ini security. Dalam merekrut sumber daya manusia yang akan kami pekerjakan nanti, kami melakukan perencanaan top down, yang mana perencanaan ini dilakukan atas keputusan bersama oleh top manager. Pada tahap awal, kami berencana akan mempekerjakan 15 orang, yang mana terdiri dari 1 orang pemilik, 1 orang manajer keuangan, 1 orang manajer operasi, 4 koki, 1 kasir, 2 pelayan, 2 bartender, 2 cleaning service, dan 1 security. Kami juga akan memberikan kompensasi sebesar 4% dari laba yang kami peroleh untuk karyawan yang bekerja melebihi batas kerjanya dan karyawan yang tidak melakukan kesalahan selama bekerja. Selanjutnya, aspek ekonomi. Dengan berdirinya kafe kami, tentunya memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Dampaknya yaitu terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, bahan baku yang diperlukan didapatkan di pasar sekitar kafe, dan juga dengan adanya kafe kami dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional. Selain dampak, ada juga hambatan di aspek ekonomi. Hambatannya yaitu modal. Tentu usaha baru belum dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu kami membutuhkan modal yang cukup besar untuk pengoperasian usaha ataupun untuk promosi kafe. Selain itu, kami belum menemukan investor untuk kafe kami. Lokasi kami yang ada di sekitar lingkungan kampus, ketika kampus libur juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan usaha kami ataupun tingkat pengunjung yang datang ke kafe kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari aspek sosial. Nah, dampak yang pertama itu meningkatkan atau menarik tenaga kerja yang ada di sekitar lingkungan kafe kami. Lalu yang kedua itu meningkatkan kreativitas dan inovasi pada karyawan, di mana konsep dari kafe kami adalah tempo dulu yang akan kami combine dengan masa kini, sehingga inovasi dan kreativitas pasti akan berkembang. Lalu yang ketiga, loyalitas dan kecintaan masyarakat terhadap kuliner Nusantara akan semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya ada hambatan dari aspek sosial. Nah, hambatan yang pertama itu gaya hidup konsumen. Banyak sekali konsumen yang mengikuti tren kekinian, sehingga kami harus menaruh perhatian lebih untuk menarik konsumen ke kafe kami. Lalu yang kedua itu banyak kafe yang sudah muncul terlebih dahulu sebelum kafe kami, sehingga kami juga harus memperkenalkan kafe kami terlebih dahulu kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dalam pendirian kafe kami berusaha memberikan dampak-dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar. Antara lain, yang pertama, dalam hal pembuangan sampah, kami berusaha menggunakan sistem pisah sampah, di mana nanti sampah-sampah tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya, ada yang organik dan anorganik, agar nanti pengelolaan limbah selanjutnya dapat lebih mudah. Nah, selanjutnya mengenai limbah air dari kafe kami nanti akan kami saring terlebih dahulu sebelum mengalir ke pembuangan limbah agar sampahnya tidak mengikut. Selanjutnya kami akan mencoba mereduce penggunaan sedotan plastik dengan menggantinya menggunakan sedotan yang terbuat dari gulali. Nah, selanjutnya kami juga akan menyediakan banyak tempat sampah di sekeliling kafe, di dalam dan di luar, agar tidak terjadi pembuangan sampah secara sembarangan. Dan yang terakhir, kami akan menggunakan interior ataupun eksterior kafe yang lebih banyak menggunakan kayu ataupun tembok dibandingkan kaca untuk mengurangi pemanasan global.